Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kalau untuk akbar. Nah, anak-anak, hari ini apakah berangkat semua? Ya, guru absensi dulu ya. Guru absensi dulu. Ada Anissa, Rizky Hadi, Ananda Rizky Parbayu, Bila Nantiati, Cahaya Salsabila, Dinara Aisyah Rahman, Eka Almata, Muhammad Said, Putih Nur Aini, Nafasa Dewi Ismail, Reza Adi Utama. Oke, nah anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Coba sekarang anak-anak boleh membuka buku paketnya. Buku paket tema 9 menjelajah angkasa luar. Nah, kita buka halaman 65. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke. Nah, anak-anak, kira-kira anak-anak tahu atau tidak pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Peristiwa sejarah bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu, masyarakat, juga sebagai bangsa dan negara. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Kira-kira apa pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri kita sendiri? Persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri. Di antaranya yaitu apa saja? 1. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Jadi mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu orang kepenak dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus saling menghargai sesama manusia ya. Nah, yang kedua, memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi semangat persatuan di dalam masyarakat. Memperkuat persatuan di dalam keluarga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuannya di dalam keluarga. Tadi kita sudah belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri kita sendiri. Kita harus saling menghargai sesama masyarakat ya, di lingkungan masyarakat, dalam lingkungan masyarakat. Terus kita juga harus memperkuat persatuan di dalam keluarga untuk mempengaruhi semangat persatuan di dalam masyarakat. Selanjutnya kita belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat dalam kehidupan. Semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi tidak boleh hanya dimiliki oleh kamu saja, tapi harus dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Tujuannya apa? Sebagai apa? Karena apa? 1. Masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Masyarakat yang bersatu itu akan lebih mudah, lebih gampang menyelesaikan masalahnya ketimbang masyarakat yang tidak bersatu. Masyarakat sih berantakan sana sini, tidak ada berkesinambungan. Nanti kalau ada masalah itu, kalau ada perpecahan, menyelesaikannya akan sulit. Yang kedua, masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Nah, ini
Nih, kalau kita sebagai masyarakat saling bersatu, itu akan mudah, akan gampang untuk menyelesaikan suatu konflik. Jadi kalau ada konflik di dalam masyarakat antar teman atau antar keluarga, itu akan mudah, akan lebih mudah untuk diselesaikannya. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, kerjasama, dan gotong royong dalam masyarakat. Menumbuhkan sikap saling hormat, kita saling menghormati, yang muda menghormati yang tua pun menghargai yang muda, terus bekerja sama, gotong royong dalam membangun masyarakat untuk berkehidupan sejahtera. Terus, nah, kira-kira anak-anak tahu apa tidak dampaknya jika kita dalam berhidup bermasyarakat itu tidak ada rasa persatuan dan kesatuan? Yang ada apa nanti? Nah, betul. Satu, pasti akan terjadinya perpecahan dalam masyarakat, akan terjadi konflik, terus akan timbul pertikaian, pertengkaran. Tentu itu akan terjadi, nanti masyarakatnya akan terpecah belah. Terus tidak ada rasa toleransi. Itu akibatnya nanti tidak akan ada rasa toleransi, rasa saling menghargai, apalagi untuk rasa saling gotong royong dan bekerja sama itu tidak akan tercapai jika dalam diri kita tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian membentuk kelompok. Nah, setelah itu kerjakan LKPD yang sudah guru berikan. Coba kalian jelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Terus coba kalian sebutkan contoh peristiwanya, peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan. Setelah itu coba nanti kalian presentasikan di hadapan teman-teman. Bagaimana anak-anak? Sudah? Tugas kelompoknya sudah dikerjakan? Oke, untuk merefleksi diri, coba kita tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Oke, sudah ya, tugas kelompoknya sudah dikerjakan, juga sudah dipresentasikan. Nah, setelah itu coba kita tarik kesimpulan nih. Kira-kira apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan? Kira-kira punya peran penting apa sih ini persatuan dan kesatuan itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Ternyata salah satunya itu untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan perasaan saling memiliki persatuan dan kesatuan itu akan membentuk keteraturan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, diperlukannya berbagai sikap yang baik yang harus dipelihara. Salah satunya adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu sangat penting untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di negara kita. Nah, pernahkah kamu mengalami peristiwa yang menuntut kejujuran? Tentunya pernah ya. Kalian pernah berbohong, tapi tentunya kalian juga pernah jujur. Nah, sudah anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Dampak serta pentingnya rasa persatuan dan kesatuan untuk diri kita. Iya apa enggak? Kira-kira apa sih manfaatnya? Salah satu manfaat persatuan dan kesatuan itu akan mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, menghindari konflik. Nah, dampaknya apa kalau kita tidak ada rasa persatuan dan kesatuan dalam diri? Yang pertama, akan terjadi konflik. Yang kedua, menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, tidak adanya rasa gotong royong dan kerja sama. Terus yang terakhir, yang terpenting, tidak akan terbentuknya kejujuran. Karena kejujuran itu adalah fondasi awal untuk membentuk persatuan dan kesatuan bagi diri kita sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. Nah, setelah Bu Guru kasih tugas dan sudah refleksi, kira-kira anak-anak
Paham apa belum nih tentang pentingnya persatuan dan kesatuan negara bagi diri kita, bagi masyarakat, dan bagi negara? Sudah ya? Nah, oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Di sini coba kalian simak buku paket halaman 68. Kejujuran Wina. Menjelang malam hari di sebuah rumah di Banyumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6, Wina, baru ingat kalau esok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu, namun hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan. Selanjutnya, buntu. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumbukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal. Ia tahu di majalah itu ada kolom untuk anak mencatat semua cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita. Ia menyalin cerita itu. Nah, esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugas kepada Boy, si ketua kelas. Tera teman sebangkunya lalu menyapa Wina. Cerpenmu sudah selesai, Wina? Sudah, Tera, jawab Wina ragu. Aku menyalin dari majalah tua ibuku, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, kata Wina. Tera terbelalak. Loh, itu namanya kamu jadi plagiator, Win. Nah, plagiator itu apa? Plagiat itu yang suka meniru. Iya, kamu mencontek karya orang lain, berarti kamu plagiator. Tapi ini kan hanya untuk tugas sekolah, bilang Wina. Tetap saja plagiat ini tidak baik, tegas Tera. Dan masuk jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucapan Tera tentang plagiator tadi terus mengusiknya. Saat ingin masuk kelas, Wina sebentar menahan degup jantungnya yang berdetak hebat. Bu ini masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelas. Bu ini memang meminta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Ibu sudah membaca cerita kalian. Ada satu cerpen yang bagus. Ibu ini diam sejenak. Wina, tolong maju dan bacakan cerpenmu ya. Wina terkejut. Ia lalu ke depan kelas dengan kepala tertunduk. Bu ini menyerahkan kertas tugasnya. Silahkan dibaca. Wina tiba-tiba memberanikan diri berkata, maaf Bu, sebenarnya cerpen ini bukan karya saya. Saya menyalinnya dari sebuah majalah lama. Terdengar gelak-gelak nafas Bu ini. Ruang kelas mendadak senyap. Baiklah, kembalilah ke bangku Wina, kata Bu. Anak-anak mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri, itu namanya menjadi plagiat. Itu perbuatan yang tidak baik, kata Bu ini. Wina menunduk semakin dalam, namun ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina telah bersikap sportif, namun Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok. Wina merasa lega karena mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu serta yang dimintai Ibu Indi. Nah, coba dari cerpen di atas, apa sih? Siapa sih tokoh utama? Tokoh utama itu siapa? Tokoh yang ada dalam cerita itu siapa? Yang diceritakan dalam cerita itu siapa? Nah, wataknya itu seperti apa? Judul pengarangnya apa? Dan hal yang kamu sukai tentang tokoh utama serta hal yang tidak kamu sukai. Coba kamu tulis juga ringkasanmu di lembar KPD yang sudah Bu beri. Nah, anak-anak sudah selesai tugasnya. Nah, coba sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Tokoh utama dalam cerita Wina tadi, tokoh utamanya siapa? Ada Wina. Wataknya Wina seperti apa? Dia jujur, dia baik, juga dia berani. Nah, hal yang kamu sukai tentang tokoh utama. Hal yang pertama, kalau guru yang disukai itu
tolong 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 yang Kehadiran sinar matahari lah yang membantu terbentuknya pelangi yang panas di bumi. Apakah menurutmu di planet lain juga akan terjadi pelangi? Nah, pelangi yang tampak indah telah menginspirasi Bapak Atem Mahmud untuk membuat sebuah lagu yang tidak asing bagi kalian. Apa judul lagunya? Pelari Pelangi. Menggunakan alat musik yang berbeda dengan memperhatikan akord dan interval nada. Nah, coba sekarang kita nyanyi lagu pelangi bareng-bareng yuk. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Melukismu aku siapa berkenan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, sebelumnya guru sudah meminta anak-anak untuk membawa alat musik ya. Nah, coba sekarang kita gunakan alat musiknya. Kita gunakan alat musiknya. Ada yang menggunakan piano, ada yang menggunakan seruling. Ya, oke. Coba dulu nyanyi ya. Kalian iringi, oke? Pelangi, pelangi, merah kuning hijau di langit yang biru. Menyenangkan ya. Akhiri